Data dan Informasi Bidang Urusan Agama Islam 2024. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Selamat datang di Bidang Urais. Bidang Urusan Agama Islam sebagaimana dimaksud bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang urusan agama Islam menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan agama Islam, pelayanan dan pemenuhan standar nasional urusan agama Islam, bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemasjidan, hisab ruqyat dan bina syariah, bina paham keagamaan dan kepustakaan Islam, kepenghuluan dan fasilitasi keluarga sakinah, fasilitasi bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Islam, dan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Islam dan bina kantor urusan agama. Visi dan Misi. Visi, Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Misi meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. 5. Budaya kerja. Integritas, keselarasan antara hati, pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik dan benar. Profesionalitas, bekerja secara disiplin, kompeten dan tepat waktu dengan hasil terbaik. Inovasi, menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik. Tanggung jawab, bekerja secara tuntas dan konsekuen. Keteladanan, menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Struktur organisasi bidang urusan agama Islam. 1. Tim Kerja Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah. 2. Tim Kerja Bina Lembaga dan Sarana Prasarana Kantor Urusan Agama. 3. Tim Kerja Kemasjidan, Hisab Ruqyat, dan Sertifikasi Halal. 4. Tim Kerja Bina Paham dan Kepustakaan Islam. Tugas pokok dan fungsi bidang urusan agama Islam. Melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kepenghuluan, pemberdayaan kantor urusan agama dan keluarga sakinah, pemberdayaan masjid, produk halal, hisab ruqyat, dan pembinaan syariah, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Islam dan pembinaan syariah. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah. Tim Kerja Kepenghuluan dan Bina Keluarga Sakinah. Menyiapkan bahan materi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM kepenghuluan. Melakukan verifikasi dan rekomendasi usulan mutasi promosi Kepala KUA serta Jabfung Penghulu. Menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas kesekretariatan tim penilai angka kredit JF Penghulu. Melaksanakan koordinasi penyelesaian pelanggaran disiplin yang berkaitan dengan kepenghuluan. Melayani konsultasi di bidang kepenghuluan. Melakukan supervisi pengelolaan SDM kepenghuluan. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral di bidang kepenghuluan, menyiapkan bahan dan menyusun materi pembinaan keluarga sakinah. Melaksanakan pembinaan keluarga sakinah. Melaksanakan supervisi pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah. Bimbingan perkawinan remaja usia nikah, remaja usia sekolah. Melaksanakan supervisi pelaksanaan bimbingan perkawinan catim dan bimbingan perkawinan remaja usia nikah, remaja usia sekolah. Melayani konsultasi di bidang keluarga sakinah dan bimbingan perkawinan. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral di bidang pembinaan keluarga sakinah. Pusaka Sakinah. Pusat Layanan Keluarga Sakinah KUA Kecamatan. Berkah.
Belajar rahasia nikah. Bimbingan remaja usia sekolah, bimbingan remaja usia nikah, bimbingan perkawinan calon, pengabimbingan relasi harmonis, bimbingan keuangan keluarga. Kompak. Konsultasi, mediasi, pendampingan, advokasi, layanan konsultasi perkawinan dan keluarga, layanan pendampingan pasutri remaja, pendampingan dan advokasi korban KDRT. Lestari. Layanan bersama untuk ketahanan keluarga Indonesia. Moderasi beragama berbasis keluarga, pencegahan kawin anak, pencegahan stunting. Program BIMWIN. Tujuan: membekali Catin dengan cara pandang dan keterampilan hidup agar mampu mengelola dinamika serta menghadapi tantangan kehidupan perkawinan dan keluarga. Berbasis bukti dan data. Program bimbingan perkawinan calon pengantin berangkat dari kebutuhan yang didukung oleh data dan bukti lapangan, bukan ide yang belum diuji. Berorientasi pada Catin. Program didesain dengan tujuan yang ditetapkan, yaitu kualitas keluarga yang baik, dan kecakapan yang ingin dibekalkan. Berorientasi pada hasil. Bimbingan remaja usia sekolah, bimbingan remaja usia nikah, bimbingan perkawinan calon, pengabimbingan relasi harmonis, bimbingan keuangan keluarga. Program berorientasi pada pencapaian hasil, bukan pada terlaksananya kegiatan. Filosofi BIMWIN. 4 pilar pembelajaran UNESCO. Learning to know. Learning to do. Learning to be. Learning to live together. Pendekatan enabling. Penguatan cara pandang Catin terhadap perkawinan dan keluarga. Pelatihan kecakapan hidup mengelola dinamika dan kehidupan perkawinan dan keluarga. Metode andragogi. Peserta terlihat aktif dalam proses belajar. Materi berhubungan dengan keseharian. Materi bermanfaat dan untuk diterapkan. Praktek menerapkan pengetahuan. Disesuaikan dengan pengalaman dan daya pikir. Daur. Mengalami. Mengungkapkan. Menganalisa. Menyimpulkan. Kecakapan yang dilatihkan. Kesadaran diri, mengenali apa yang penting bagi dirinya. Kesadaran sosial, empati, menghargai kebutuhan pasangan. Manajemen diri, mengambil keputusan, mengelola emosi, kematangan diri. Manajemen hubungan komunikasi, musyawarah hubungan yang sehat. Bloom's Taxonomy works on BIMWIN. Tujuan desain pembelajaran BIMWIN adalah agar Catin mampu menerapkan atau mengaplikasikan hasil pembelajaran dalam kehidupannya. Create. Produce new or original work, design, assemble, construct, conjecture, develop, formulate, author, investigate. Evaluate. Justify a stand or decision, appraise, argue, defend, judge, select, support, value, critique, weigh. Analyze. Draw connections among ideas, differentiate, organize, relate, compare, contrast, distinguish, examine, experiment. Question, test, apply. Use information in new situations in execute, implement, solve, use, demonstrate, intercept, operate, schedule, sketch. Understand. Explain ideas or concept, classic, describe, discuss, explain, identify, recognize, report, select, translate. Remember. Recall fact and basic concept, devine, duplicate, list, memorize, state. Tantangan keluarga. Tantangan khusus kehidupan keluarga sesuai RPJMN 2020 hingga 2024. Moderasi beragama sebagai strategi revolusi mental. Perkawinan anak meningkat pasca U nomor 16 2019. Angka kematian ibu meningkat, 2012, 35/100.000 kelahiran dan angka kematian bayi 32/1000 kelahiran. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga. Prevalensi stunting cukup tinggi, 1 dari 3 anak mengalami pertumbuhan yang tidak optimal karena gizi buruk kronis. Kemiskinan menyebabkan percekcokan dan perceraian, serta kualitas kehidupan keluarga yang tidak sejahtera. Konsep keluarga sakinah. Atap. Kemaslahatan umum. Pilar. Mitsakan galisan. Zawaj. MU Asyarah Beyel Maruf. Musyawarah. Taradlin. Fondasi. Keadilan. Keseimbangan. Kesalingan. Konstruksi keluarga sakinah berwatak moderat. Keluarga sakinah. Keluarga yang bahagia lahir batin, sumber ketenangan jiwa, memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi setiap orang yang ada di dalamnya secara adil, bermartabat, dan manusiawi.
Karakteristik keluarga sakinah. Dibangun di atas perkawinan sah dicatatkan. Dilandasi prinsip keadilan, kesalingan, keseimbangan, non-diskriminasi, dan non-kekerasan, perspektif keadilan gender. Dirawat dengan kasih sayang, mawadah dan rahmah, dan membahagiakan seluruh anggota keluarga. Mempraktekkan kehidupan beragama yang moderat, wasatiyah, yang diliputi dengan nilai cinta bangsa, toleran, anti kekerasan, serta menghargai kearifan tradisi Nusantara, mengupayakan kemaslahatan seluruh anggota keluarga serta berkontribusi pada kemaslahatan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Modul BIMWIN. Fondasi Keluarga Sakinah. Muatan modul, memahami jati diri manusia. Bangunan keluarga sakinah. 5 pilar perkawinan. Tujuan dan landasan perkawinan. Fasilitator pengampu, penghulu, penyuluh, pejabat kemenak anggota ormas, praktisi lain yang telah terbintek. Waktu pelaksanaan, sesi pertama hari pertama 2 Jampel. Tempat pelaksanaan, di KUA, Kemenak Kabupaten atau kota tempat lain yang ditentukan oleh penyelenggara. Mengelola psikologi keluarga. Muatan modul, penghancur dan pembangun hubungan. Rekening bank hubungan. Manajemen komunikasi dan konflik. Fasilitator pengampu, penghulu, penyulun anggota ormas, praktisi lain yang telah terbintek. Waktu pelaksanaan, sesi kedua hari pertama 2 Jampel. Tempat pelaksanaan, di KUA Kemenak Kabupaten, kota atau tempat lain yang ditentukan oleh penyelenggara. Memenuhi kebutuhan keluarga. Muatan modul, musyawarah dan kerjasama dalam memetakan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Merencanakan tujuan keuangan keluarga. Fasilitator pengampu, penghulu, penyuluh, pejabat kemenak anggota ormas, praktisi lain yang telah terbintek. Waktu pelaksanaan, sesi ketiga hari pertama 2 Jampel. Tempat pelaksanaan, di KUA Kemenak Kabupaten, kota atau tempat lain yang ditentukan oleh penyelenggara. Menjaga kesehatan reproduksi. Muatan modul, meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi Jatim, mengatur, merencanakan dan menjaga kehamilan, serta persiapan persalinan. Fasilitator pengampu, tenaga kesehatan kecamatan atau dinas kesehatan yang ditugaskan. Waktu pelaksanaan, sesi ketiga hari pertama 2 Jampel. Tempat pelaksanaan, di KUA Kemenak Kabupaten, kota atau tempat lain yang ditentukan oleh penyelenggara. Di Puskesmas. Membangun generasi berkualitas. Muatan modul, 1000 HPK. Peran tanggung jawab orang tua. Kesepakatan prinsip pengasuhan. Fasilitator pengampu, tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana yang ditugaskan. Waktu pelaksanaan, sesi kedua hari kedua 2 Jampel. Tempat pelaksanaan, di KUA Kemenak Kabupaten, kota atau tempat lain yang ditentukan oleh penyelenggara. Model BIMWIN. Jatim mendaftar dengan datang ke KUA atau secara daring melalui SIMKah Kemenak Go ID. Setelah dokumen persyaratan lengkap, petugas akan memproses lebih lanjut. BIMWIN virtual. 5 sesi dengan 3 pilihan. 1 sesi I per hari. Hari pertama 3 sesi, hari kedua 2 sesi. Hari pertama 2 sesi, hari kedua 2 sesi, hari ketiga 1 sesi. Jatim dimasukkan ke grup WA. Jatim mengikuti BIMWIN virtual. Jatim mendapatkan sertifikat BIMWIN. BIMWIN tatap muka. 2 hari, 10 Jampel. Hari pertama 3 sesi, hari kedua 2 sesi. Dalam kelas waktu dan tempat ditetapkan penyelenggara. Jatim mengikuti BIMWIN tatap muka di kelas. Jatim mendapatkan sertifikat BIMWIN. BIMWIN mandiri. BIMWIN yang diperoleh secara mandiri oleh Jatim, dengan ketentuan. 3 sesi pertama berikan di KUA selama 4 Jampel. Sesi Kespro dan pemeriksaan kesehatan diberikan di Puskesmas. Sesi membangun generasi berkualitas diberikan petugas PLKB. Jatim menerima materi fondasi keluarga sakinah dan fasilitator KUA. Jatim menerima materi Kespro dan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas. Jatim menerima materi membangun generasi berkualitas dari petugas PKLB. Jatim mendapatkan sertifikat BIMWIN. Pernikahan tercatat di KUA Januari-Juni 2024. Selama bulan Januari-Juni 2024 tercatat sejumlah 134.962 pencatatan nikah di KUA. Pencatatan pernikahan di KUA setiap kabupaten kota Januari-Juni 2024.
Pencatatan pernikahan di KUA setiap bulan Januari, Juni 2024. Pencatatan pernikahan di KUA berdasar pendidikan suami dan istri, Januari-Juni 2024. Pencatatan pernikahan di KUA berdasar usia suami dan istri 2024. Jumlah N berdasar status suami, jumlah N berdasar status istri, jumlah N berdasar status wali. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Januari sampai dengan Desember tahun 2023. Faktor terjadinya perceraian. Dilihat dari keseluruhan tahun 2023, banyak kasus mengenai perceraian yang terjadi akibat beberapa faktor di antaranya. Perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi dalam rumah tangga bisa memicu stres bagi pasangan. Penyebab perselisihan bisa beragam, mulai dari masalah ekonomi, perbedaan prinsip, hingga ketidakcocokan dalam berbagai hal. Masalah ekonomi bisa memicu perselisihan dan ketegangan dalam rumah tangga. Pengangguran atau kesulitan mencari pekerjaan salah satu pemicunya. Begitu juga dengan ketidakcocokan dalam pengelolaan keuangan. Masalah ekonomi inilah yang kerap memicu pertengkaran dan berujung pada perceraian. Angka perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, masih sangat tinggi di Indonesia. Bentuk KDRT bisa beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran rumah tangga. KDRT jelas dapat berakibat fatal bagi keutuhan rumah tangga dan kerap bermuara pada perceraian. Tindakan salah satu pihak yang meninggalkan pasangannya juga kerap jadi penyebab perceraian. Alasan utamanya biasanya perselingkuhan dan kehidupan rumah tangga di lain tempat yang dianggap lebih baik, bahagia. Laporan perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Januari sampai dengan Desember tahun 2023. Laporan perkara yang diputus Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Januari sampai dengan Desember tahun 2023. Rekapitulasi perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Januari sampai dengan Desember tahun 2023. Perbandingan pernikahan dan perceraian. Pernikahan dan perceraian di Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan beberapa tren yang menarik. Meskipun jumlah pernikahan relatif stabil dari tahun ke tahun, angka perceraian justru terus meningkat. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain kondisi ekonomi, usia pernikahan, hingga masalah rumah tangga seperti ketidakcocokan dan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Pola pernikahan mulai bergeser ke usia yang lebih matang, namun tidak sedikit yang berakhir dalam perceraian setelah beberapa tahun menikah. Tingginya angka perceraian yang didominasi oleh perempuan ini menunjukkan masih banyaknya masalah dalam rumah tangga. Data perceraian per bulan Januari di Desember 2023 pada Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Oleh karena itu, dapat dianalisis bahwa angka perceraian tertinggi dipengaruhi oleh faktor perselisihan terus-menerus. Klasifikasi perkara perceraian berdasarkan faktor penyebabnya atau jumlah perkara perceraian yang diterbitkan pada akta cerai. Sedangkan jumlah perkara perceraian merupakan akumulasi dari jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat. Tim Kerja Bina Lembaga dan Sarana Prasarana KUA menyiapkan bahan, menyusun materi dan pembinaan, melaksanakan koordinasi lintas sektoral, melaksanakan pendampingan dan advokasi, melaksanakan pengelolaan bina lembaga, sarana prasarana dan revitalisasi KUA kecamatan, pengelolaan data dan informasi urusan agama Islam, melakukan pemetaan SDM dan sarana prasarana KUA kecamatan, melaksanakan pembinaan kelembagaan KUA kecamatan, memberikan rekomendasi penataan, pengembangan dan pengelolaan SDM dan sarana prasarana KUA kecamatan, melayani konsultasi dalam pengelolaan SDM, sarana prasarana dan revitalisasi KUA kecamatan,
Melakukan pembinaan dan pengelolaan data urusan agama Islam, kepenguluan, bina keluarga sakinah, kemasjidan, hisab ruqyat, pembinaan syariah, kepustakaan Islam, bina aliran paham keagamaan, bina lembaga, revitalisasi dan sarana prasarana KUA dan data terkait lainnya. Melakukan pengembangan sistem informasi urusan agama Islam. Melayani konsultasi dalam pengelolaan data dan informasi urusan agama Islam. Melakukan supervisi terhadap pengelolaan data dan informasi urusan agama Islam. Keputusan Menteri Agama Nomor 758 Tahun 2021 tentang revitalisasi KUA Kecamatan. Program revitalisasi KUA Kecamatan merupakan program prioritas Kementerian Agama tahun 2021 hingga tahun 2024. KUA di Jawa Timur. Jumlah KUA revitalisasi kabupaten atau kota. Jumlah KUA SBSN kabupaten atau kota.